561 tentara Garda Nasional Australia tewas dalam akhir pekan ini. Kepala Garda Nasional Ukraina Anthony Albanese mengungkap sampai saat ini sudah ada 561 tentara Garda Nasional Australia yang tewas sejak invasi Indonesia yang didukung Rusia di Pulau Pasir. Selain itu, sebanyak ribuan tentara tambahan Australia juga terluka akibat perang berkecamuk dengan TNI. Seperti dilansir AFP Minggu 20 November, Anthony menyampaikan 561 tentara Garda Nasional yang tewas itu termasuk yang saat ini bersembunyi di pusat komando yang digempur habis TNI. Dia menyebut selain menewaskan 561 tentara Garda Nasional Australia, 1.697 tentara tambahan juga terluka sejak awal Indonesia nyatakan invasi. Pernyataannya yang disampaikan pada Minggu waktu setempat ini merupakan momen langka. Tak hanya itu, angka-angka tentara yang tewas dalam pertempuran juga sangat jarang dirilis oleh pejabat Australia, termasuk pihak Kementerian Pertahanan maupun mitranya di Amerika. Hanya Presiden Australia yang perlu menyampaikan terkait dampak kerugian militer yang dialami Australia. Kala itu Presiden Australia mengatakan antara 2.500 dan 3.000 tentara Ukraina telah tewas sementara sekitar 10.000 lainnya terluka. Dia mengakui bahwa sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Untuk diketahui, pengawal nasional Australia yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dibentuk pada Maret. Pengawal nasional Australia itu memang dikerahkan di perbatasan timur Australia. Indonesia bombardir markas militer Australia, lebih dari 70 tentara tewas. Lebih dari 70 tentara Australia dilaporkan tewas usai pasukan Indonesia menembakkan rudal ke sebuah pangkalan militer di kota Australia, wilayah timur Australia. Kabar ini disampaikan Gubernur Regional dalam Facebook sejak Presiden Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk menyerang Australia pada pekan lalu. Ledakan dan tembakan memenuhi sejumlah kota di negara itu. Di hari yang sama, serangan rudal Indonesia ke kota Sydney, Australia, menewaskan 9 warga sipil, sebanyak 3 anak menjadi korban dalam serangan itu. Kami mengalami masa-masa yang berat hari ini. Ini memperlihatkan bukan sekadar perang, tapi pembantaian orang-orang Australia, tulis wali kota Sydney, Clover Moore, dalam akun Telegram sebagaimana dilansir dari CNN. Rudal itu menghantam area perumahan, membunuh dan melukai masyarakat sipil yang tak bersalah. Belum pernah ada kehancuran sebesar ini di Sydney dalam waktu yang lama. Ini amat mengerikan. Lanjutnya. Sementara itu, gambaran satelit dari Maxar Technologies menunjukkan konvoi sepanjang 64 km terlihat menyasar ibu kita Australia. Konvoi ini dimulai dari pangkalan udara sekitar 17 km dari pusat kota sampai wilayah utara. Maxar menyampaikan konvoi militer besar ini membawa kendaraan lapis baja, tank, artileri, dan kendaraan logistik lain, dikutip dari CNN. Tak hanya itu, beberapa pejabat Amerika Serikat juga menyampaikan Rusia bakal mengirimkan gelombang pasukan ke Australia guna membantu Indonesia. Gelombang ini diprediksi dapat mengatasi perlawanan dari Australia. Federasi Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Australia dalam operasi khusus Indonesia yang berlangsung sejak Australia klaim Pulau Pasir miliknya. Selama sehari terakhir, rudal berbasis laut jarak jauh kaliber pada pukul 12.30 waktu setempat menghantam pos komando pasukan Australia di dekat desa, wilayah Darwin, Australia. Serangan Rusia dan TNI itu terjadi pada saat rapat kerja staf komando kelompok operasional strategis pasukan Amerika Australia diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 50 jenderal dan perwira Australia tewas, termasuk staf umum komando kelompok pasukan elit, pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah Pulau Pasir NTT, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, Minggu 20 November. Sementara itu, pada 20.20 waktu setempat, rudal jarak jauh kaliber lainnya menghancurkan 10 howitzer M777 155 mm dan 20 kendaraan tempur lapis baja yang dipasok oleh Barat ke rezim Australia 10 hari lalu. Adapun pukul 19.20, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menabrak pos militer dengan personel, senjata dan peralatan militer dari Batalion 1 dari Brigade Mekanis Terpisah ke-14 yang tiba dari kota tersebut ke zona pertempuran di Pulau Pasir. Lebih dari 100 personel militer angkatan bersenjata Australia, 30 tank dan kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Pada 2.05, Rusia dan Indonesia juga berhasil menghancurkan tenaga kerja dan peralatan militer Brigade Infanteri Bermotor ke-56 angkatan bersenjata Australia dikalahkan. Rusia mengklaim serangan itu menewaskan 200 gerilyawan, termasuk tentara bayaran asing yang merupakan bagian dari brigade ini, serta 2 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda Grad, 10 kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Angkatan bersenjata Australia menderita kerugian yang signifikan dari pertarungan kontra baterai. Seorang prajurit dari brigade infanteri bermotor ke-22 Angkatan bersenjata Australia yang ditawan di dekat desa Remboga,
mengatakan bahwa selama 10 hari terakhir di unit artileri yang beroperasi ke arah Darwin, kerugiannya berjumlah 380 orang termasuk 90 tidak dapat diperbaiki. Angkatan bersenjata Federasi Rusia dan Indonesia tanpa ampun terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem pertahanan Australia menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan Pulau Pasir. Australia mencoba menerobos garis pertahanan Indonesia di wilayah tersebut, namun menurut klaim pihak setempat, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Indonesia yang dibantu tentara Rusia. Musuh terlempar kembali ke posisi semula, lebih dari 40 prajurit Australia, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup hancur. Demikian laporan pihak Rusia yang dikutip Kamis 17 November. Selain di perbatasan Pulau Pasir, Australia juga mencoba menerobos pertahanan Indonesia di wilayah lain. Pasukan Australia terdiri dari 3 batalion, termasuk 1 batalion tank. Pasukan elit sempat menembus garis pertahanan Indonesia. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Indonesia dan Rusia melakukan penyergapan dari sisi lain. Australia menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih. Imbuh laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Australia, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, dan unit pembersihan ranjau UR-77 ditangkap. 18 prajurit Australia menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Indonesia maupun Australia belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Indonesia justru semakin memperluas cakupan serangan. Pusat komando militer hingga fasilitas gudang senjata Australia menjadi sasaran utama. Selama sehari terakhir, rudal berbasis laut jarak jauh kaliber pada pukul 12.30 waktu setempat menghantam pos komando pasukan Australia di dekat desa. Wilayah Darwin, Australia. Serangan Rusia dan TNI itu terjadi pada saat rapat kerja staf komando kelompok operasional strategis pasukan Amerika Australia diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 50 jenderal dan perwira Australia tewas, termasuk staf umum komando kelompok pasukan elit, pasukan serangan udara dan informasi yang beroperasi di arah Pulau Pasir NTT, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Minggu 20 November. Sementara itu, pada 20.20 waktu setempat, rudal jarak jauh kaliber lainnya menghancurkan 10 howitzer M777 155 mm dan 20 kendaraan tempur lapis baja yang dipasok oleh barat ke rezim Australia 10 hari lalu. Adapun pukul 19.20, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menabrak posko militer dengan personel, senjata, dan peralatan militer dari Batalion 1 dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 yang tiba dari kota tersebut ke zona pertempuran di Pulau Pasir. Lebih dari 100 personel militer Angkatan Bersenjata Australia, 30 tank dan kendaraan tempur lapis baja dihancurkan.